Shalom, Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Apa kabar Bapak Ibu? Jumpa lagi di Renungan GKI Sangkrah, tanggal 6 November 2025. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan boleh diberikan kesempatan kembali bertemu di renungan harian GKI Sangkrah pada hari ini ya Tuhan, untuk belajar bersama, untuk mengenal apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan, pimpinlah jalannya renungan harian pada hari ini, siapkan hati dan pikiran kami, jauhkan dari segala gangguan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, dan diberkati, dan juga dalam penyertaan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu mungkin ada yang sakit, ataupun sedang kurang sehat, kiranya Bapak Ibu bisa diperbarui melalui renungan harian pada hari ini, di-refresh lagi apa yang menjadi pegangan hidup kita. Ya, Bapak Ibu buka Alkitabnya ya Bapak Ibu, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali, kita baca aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Bersukacitalah senantiasa. Loh, kok pendek? Ya kan? Nah, ini surat Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Tesalonika, berbunyi bersukacitalah senantiasa. Tuhan tuh mau kita untuk apa? Bersukacita. Nah, coba. Ayat ini merupakan perintah Allah atau untuk siapa? Bapak Ibu coba kita telisir satu-satu ya, belajar sama-sama. Ayat ini merupakan perintah Allah untuk siapa? Untuk jemaatnya di Tesalonika waktu itu. Ya. Untuk kita juga masa sekarang. Ya. Siapa yang mengatakan perintah ini? Paulus, Bapak Ibu. Ya kan, suratnya Paulus di jemaatnya di Tesalonika. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika untuk apa? Bersukacitalah senantiasa. Pemberi perintahnya siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk jemaat Tesalonika dan kita saat ini. Kalau perintah kita harus lakukan atau tidak? Di firman Tuhan ini kan banyak perintah-perintah Allah ya. Bersukacitalah, hormatilah, apa segala macam. Itu kan perintah, kalimat perintah. Bersukacitalah kan kalimat perintah. Jadi Tuhan memerintah kita sebagai umat pilihan untuk melakukannya, untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kan jelas di Alkitab selalu dibahas ya Bapak Ibu. Jadi perintah kita harus lakukan. Kalau tidak melakukan berarti kita melawan siapa? Allah, isi pemberi pemerintah. Betul? Jadi kita harus lakukan semua perintah Allah. Betul kan? Nah, kalau kita masih berfokus melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, apa kita bisa? Apa kita mampu melakukan semua perintah Allah yang ada di Alkitab? Pasti nggak mampu, pasti terasa berat, pasti terasa susah. Nggak mungkin Tuhan, manusia ini kan daging, lemah, dan lain sebagainya. Kita kok pasti punya alasan-alasan sendiri setiap kita. Maka lihatlah, siapa sang pemberi perintah ini? Allah, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Allah kita. Kenali dia, sang pemberi perintah ini. Ya. Beingnya Allah berarti hakikat keberadaan Allah. Jadi, siapa Allah? Beingnya Allah, pribadinya Allah ini. Berarti hakikat keberadaan Allah atau siapa Allah itu dalam dirinya. Ya, kita harus tahu. Dan kita nggak tahu siapa pemberi perintahnya, kok kita lakukan aja. Kita kenali dulu siapa sih pemberi perintah. Seperti kita dagang ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak kenal siapa penjualnya, ya kan bisa aja kita ditipu. Kan bisa aja kita tidak percaya ataupun dapat barang yang nggak benar. Betul Bapak Ibu?
Nah, maka kita harus tahu, kenali dulu siapa pemberi perintahnya. Yuk kita buka ya, Keluaran 3 ayat 14, itu berbunyi demikian. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, aku adalah aku, Allah itu adalah Allah, ya. Berbunyi demikian firman Allah kepada Musa, Keluaran, sumber dari segala sesuatu. Allah itu sumber dari segala sesuatu. Beingnya Allah itu sesuatu mutlak, sempurna, kekal, kudus, dan maha segalanya. Ingat Bapak Ibu, Allah itu sumber dari segala sesuatu, mutlak, ya, sempurna, dan kekal, kudus, maha segalanya. Di saat kita sudah tahu atau menerima perintah tersebut, berarti Tuhan sudah menemukan kita sebagai anaknya atau umat pilihan Allah. Ya Bapak Ibu. Jadi sumber dari segala sesuatu itu harus kita ingat. Maha segalanya. Jadi kalau kita sudah ditemukan anak Allah, udah dengerin perintah ini, udah tahu, udah membaca firman Tuhan, tahu perintah Tuhan, perintah Allah, berarti kita tuh anaknya Tuhan, anaknya Allah, umat pilihan Allah. Ya. Kita buka Roma 8 ayat 28. Lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Roma 8 ayat 28, Bapak Ibu selalu pasti hafalah. Surat Paulus di Roma berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Bapak Ibu tahu ya, jadi Tuhan itu aktif. Tuhan itu akan mengasihi kita juga. Jadi yang terpanggil dalam rencana Allah, kita pasti dilindungi Tuhan. Ya. Saat kita ditemukan Allah, maka hidup kita adalah hidupnya Allah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah baca perintah Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, hidupmu adalah hidupnya Allah. Jadi mudah sekali kita melakukan apa-apa. Kalau kita merasa hidup kita adalah hidupnya Allah, kita mudah sekali untuk melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu harus kita sadari Bapak Ibu. Allah ada di dalam kita. Jadi kalau diperintah untuk bersukacita, ya, seperti ayat yang tadi kita pelajari sama-sama tentang Tesalonika tadi, bersukacitalah. Ya otomatis kita harus bersukacita. Otomatis. Ada kemarin waktu PA ini kita bahas mengenai beingnya Allah ini. Makanya saya sharingkan di renungan ini. Kenapa? Ada teman saya yang sedang sakit, sharing, dan dia baca firman ini, dia bersukacita. Akhirnya sembuh Bapak Ibu. Ya, itu karena dia sudah menjalani perintah-perintah Allah. Dia ada Allah di dalam hidupnya. Makanya bisa bersukacita walaupun dia sedang sakit. Susah loh Bapak Ibu kalau kita sedang sakit atau sedang kekurangan untuk bersukacita itu susah, sulit sekali. Ya, secara manusiawi sulit. Tapi hidupmu adalah hidupnya Allah. Ada Allah di dalam hati, ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Jadi mudah kita melakukannya. Yang memberi perintah ada di dalam kita. Ya kita lebih enak melakukannya tanpa ragu. Yang merintah kita, yang merintah Allah ada di dalam hidup kita. Mudah kita melakukannya. Coba kita sama-sama renungkan dari firman ini. Bersukacitalah. Tuhan minta bersukacitalah senantiasa. Perintah yang harus dilakukan. Kita harus sadari. Dasar relasi terpenting adalah hakikatnya. Ya, beingnya, esensinya. Jadi relasi kita sama Tuhan itu yang terpenting dasarnya apa? Hakikat, being, dan esensi. Udah kita rasakan belum? Udah kita tahu Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Kenali dulu. Ya, seperti saya bicara tadi di awal. Contoh kisah Marta dan Maria. Maria dan Marta. Ingat Bapak Ibu yang melayani Tuhan? Maria justru malah duduk di samping Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan. Dan sedangkan Marta tuh udah repot ke sana ke sini. Kenapa Marta malah tidak mendapatkan posisi yang terbaik? Tuhan bilang. Karena Marta apa? Bersungut-sungut.
Marta komplain. Jadi hidupnya Allah belum ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Kamu sebenarnya nggak salah melayani Tuhan dengan ya mondar-mandir apa itu, tapi jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Jadi kan yang merintah Allah, ya udah lakukan. Jangan dengan bersungut-sungut. Wong Allah ada di hidup kita. Kenapa kita komplain? Kan begitu. Nah, beingnya Allah ini yang kita seringkali tidak sadari. Kalau kita tahu mujizat apa berkat, semua itu gampang karena itu doingnya Allah. Apa yang dilakukan Allah itu doingnya Allah artinya ya. Apa yang dilakukan Allah itu mudah kita lihat, mudah kita rasakan. Makanya kita bisa bersyukur. Tapi beingnya Allah, ya siapa Allah sebenarnya untuk kita? Itu kita nggak bisa rasakan. Ya kita yang harus cari tahu, kita harus hidup kita. Ya, seperti ini hidupnya Allah. Bagaimana caranya? Taati perintahnya. Minta kekuatan Tuhan, hidup Tuhan, kenali Allahmu yang maha segalanya. Allah tuh maha segalanya loh. Ya kok cuman ngurusi kesulitan Anda, Bapak Ibu sekalian, ya gampang sekali. Allah tuh pencipta kita, pembuat kita, kan mudah sekali, ya kan? Memohon pada Tuhan memberi kasih karunia. Yang penting itu, minta kasih karunia dari Tuhan untuk hidupnya kita adalah hidupnya Allah. Ya, kalau being itu kita yang harus aktif untuk mau tahu apa sih Tuhan maunya, bagaimana sih beingnya Allah itu artinya dalam hidup kita. Lakukan. Kita harus sadari bahwa hidup kita tergantung pada beingnya Allah, Sang Pencipta dan penopang hidup kita, karena Dia sumber dari segala yang ada. Ya, jadi nggak bisa kita nggak hidup kita seperti hidupnya Allah. Harus kita tahu, kita tuh diciptakan untuk Dia. Ya, harus lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, perintah-perintah Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya udah itu kita lakukan dengan baik. Ya, kita buka ayat penutup ya, Matius 6 ayat 33. Berbunyi demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, diteguhkan lagi kan melalui firman ini. Matius 6 ayat 33 berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Beingnya Allah ini kita harus tahu. Jangan cuma tahu doingnya, apa yang dilakukan Allah, berkat-berkat mujizat dan lain sebagainya. Tapi tahuilah Allahmu itu Alfa dan Omega, maha segalanya. Jadi kalau kesulitan Bapak Ibu itu sangat mudah Tuhan untuk menyelesaikannya. Pergumulan dalam kehidupan kita, saya tahu banyak sekali. Ya kita jalani dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Ya, hidupmu adalah hidupnya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh belajar bersama firman Tuhan yang menyegarkan kami untuk belajar untuk beingnya Allah, siapa Allah, esensi Allah, hakikat Allah, dan bukan hanya doingnya, mujizat berkat yang bisa kita rasakan, tapi Allah adalah hidup kita, Allah ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita bisa melakukan perintah-perintah Allah seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, pimpinlah kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.